Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Iswanti, CGP Rekognisi Angkatan 9, BPGP Jawa Barat. Saya bertugas di SD Negeri Bukit 5 Pamekasan, Jawa Timur. Saya dibersamai oleh Ibu Wahyu Ekawati selaku fasilitator pemandu CGP Rekognisi Angkatan 9, BPGP Jawa Barat. Rancangan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Latar belakang. Belum menyeluruh pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah atau kelas, seperti disiplin positif, restitusi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan dari rencana aksi nyata modul 1.4 budaya positif yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru tentang budaya positif agar bisa menerapkan pada murid, sehingga lingkungan sekolah yang positif akan tercipta. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi murid ataupun warga sekolah. Kemudian tolok ukurnya. 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terlaksananya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Lini masanya, pertama berkoordinasi dengan teman guru di sekolah, melakukan diseminasi inti budaya positif, lalu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Dukungan yang dibutuhkan dalam rencana aksi nyata ini adalah teman guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kedua, perlengkapan pelaksanaan diseminasi budaya positif seperti LCD proyektor dan juga layarnya. Berikut adalah pelaksanaan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bertemu di dalam ruangan ini yang insya Allah penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif dari program guru penggerak yang sedang saya ikuti, yaitu modul 1.4, yaitu hari ini dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Nah, saya bertugas untuk menyebarkan pemahaman ini kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, budaya positif di dalam modul 1.4 ini ada 6 pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lalu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini yang kita bahas, sub pokok bahasannya ada 3, yaitu perubahan paradigma, makna disiplin, dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita bahas secara tuntas satu persatu. Apa sih perubahan paradigma itu? Apa sih makna disiplin, dan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu tahu bahwa paradigma baru, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini adalah teori yang disampaikan oleh Stephen R. Covey di bukunya Principle Center Leadership, mengatakan bahwa
Jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu untuk paradigma baru. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih stimulus respon itu? Apa sih teori kontrol? Jadi di stimulus respon itu Bapak Ibu, setiap harinya itu gini. Realita kebutuhan kita itu sama. Itu kalau teori stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu pasti berbeda. Nggak akan sama. Tuh ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Katanya stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda pasti. Itu ya. Kemudian ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kalau teori kontrol. Masih banyak lagi di sini, diantaranya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu katanya stimulus respon. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Katanya teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi murid kok berbuat salah, itu pasti ada tujuannya. Murid, kenapa dia berkelahi? Ada tujuannya. Itu menurut teori kontrol. Jadi semua perbuatan yang positif, negatif itu pasti ada tujuannya. Kalau di teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak kelahi tanpa ditanyai langsung kamu salah. Anak tidak mengerjakan PR, kamu salah. Itu katanya stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita harus komunikasi dulu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti ada tujuannya. Artinya ada penyebabnya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa. Diri kita yang bisa mengontrol kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol bawahnya ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak itu sudah dirayu, ayo mas kamu jangan nakal, tetap aja akhirnya dipaksa. Ya dipaksa versinya guru gimana? Itu stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mas maunya apa? Mbak maunya apa? Saya tidak mau duduk sama si A. Dia bau, misalkan bahasanya anak. Saya tidak mau dekat si B. Dia suka minjem peralatan tulis saya, misalkan. Nah itu teori kontrol. Kemudian ada lagi model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada yang dikalahkan. Kalau dulu dengan teori stimulus respon ada ranking. Sekarang teori kontrol semuanya ranking. Itu Bapak Ibu ya, beda. Ranking di apanya? Anak punya potensi masing-masing. Ada yang potensi di IPA-nya, ada yang larinya, ada yang bantu gurunya, ada yang bantu temannya, ada yang ranking suka ganggu temannya. Nah itu semuanya ranking. Tapi nanti kita di materi berikutnya Bapak Ibu akan lebih paham bagaimana sih budaya positif kita kembangkan. Jadi budaya positif ini tujuannya apa?
untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah itu. Jadi budaya-budaya positif ini bisa terbentuk dari karakter-karakter yang kita tanamkan terhadap peserta didik. Kalau masing-masing anak, gurunya, semua warga sekolah itu karakternya sudah bagus, otomatis disiplin positif, budaya positif itu akan terbentuk di sekolah itu. Kalau semuanya sudah menciptakan budaya positif, secara otomatis lingkungan positif di sekolah itu akan terbentuk juga. Bisa difahami Bapak Ibu yang rentetannya diawali dari karakter, budaya. Namanya budaya itu ya sudah tidak ada paksaan Bapak Ibu. Lihat sampah tanpa disuruh, ayo siapa yang buang sampah di sini, tidak ada lagi, langsung diambil. Ada gurunya turun dari sepeda kerepotan, langsung dibantu. Itu sudah namanya budaya. Tanpa ada perintah, tanpa ada paksaan, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tentunya yang positif. Tuh. Kemudian makna disiplin. Bapak Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau anak itu patuh, nurut, berarti dia disiplinnya bagus. Itu sementara mindset kita kan seperti itu Bapak Ibu. Oh, dia disiplinnya bagus, dia patuh, perintah guru semuanya dipatuhi, dia tidak pernah melanggar. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang anak-anak disiplin itu tidak enak. Kalian tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu kan kita Bapak Ibu ya. Memang disiplin itu kayaknya kalian dikekang, tapi tujuannya baik gitu. Ketika Bapak Ibu masih mindset yang lama. Nah, yang benar bagaimana? Kita ikuti dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi selama ini kita menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, menurut KHD, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita pelan-pelan pahaminya Bapak Ibu, karena kalimat KHD ini dalam dan penuh makna. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Merdeka kata kuncinya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya begini Bapak Ibu, merdeka itu asalnya dari diri kita. Kalau kita sudah memerdekakan diri kita, otomatis disiplin ini akan terbentuk. Memang tidak seperti membalikan telapak tangan. Artinya tidak ada paksaan. Anak-anak itu disadarkan kewajiban kalian sebagai pelajar itu mengerjakan tugas. Bapak Ibu tanpa ada ancaman, tanpa ada intimidasi, tetapi Bapak Ibu menerapkan ini, kemerdekaan. Jadi digali ke anak-anak itu bagaimana belajar itu muncul dari dirinya. Ketika dia sudah merdeka, sudah menyadari bahwa kewajiban saya itu belajar, maka disiplin ini akan terbentuk dengan sendirinya. Kuat. Mengapa? Karena intrinsik Bapak Ibu, berasal dari diri, tidak dari luar, tidak dari ancaman guru. Bisa difahami dari sini Bapak Ibu. Ya, jadi begitu dalam ini. Kalau KHD tidak mengatakan disiplin itu ketidaknyamanan. Kalau anak-anak sudah merdeka, nyaman enggak Bapak Ibu? Nyaman. Dia berangkat sekolah tidak telat waktu karena dia sudah menyadari
bahwa tanggung jawab saya sebagai pelajar mematuhi tata tertib, tapi itu munculnya dari dalam, intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, gitu ya. Ini materinya bagus sekali Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu terakhir nanti akan mengenal yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana menghadapi peserta didik yang bermasalah, gitu ya. Makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, muncul dari dalam diri. Apakah ini tidak ada peran orang tua? Apakah ini tidak ada peran guru? Awalnya iya, ada unsur ekstrinsiknya, tetapi endingnya anak-anak semuanya itu disiplin muncul dari dalam diri. Tetapi Bapak Ibu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Proses, waktu. Begitu masuk, kemarin saya lihat kelas 1 itu beraneka ragam, tingkahnya luar biasa. Tetapi masih setengah semester ya. Alhamdulillah, mulai anak-anak yang kemarin yang dibilang orang tuanya itu ABK, ketika didaftarkan itu jajan semuanya dibuka. Waktu itu ada Bu Maya, ada Pak Usman ya, semua jajan dibuka, kayak nggak bisa dikendalikan. Tapi alhamdulillah ternyata dengan berjalannya waktu, bagaimana mereka berinteraksi, bersosialisasi, ya sedikit demi sedikit dia sudah mulai bisa menghargai temannya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau dipikir-pikir guru itu memang luar biasa Bapak Ibu ya, ketika bisa mendidik, bisa mengajar. Tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, ketika bisa merubah karakter anak yang tadinya mohon maaf negatif menjadi setengah positif gelung, itu sudah luar biasa. Tidak harus menjadi positif plus proses. Bisa jadi selama kelas 1 tidak bisa dikendalikan, bisa jadi di kelas 2 juga belum, di satu fase A ini belum, bisa jadi nanti di kelas 3, kelas 4, kelas 5 ngolah boleh. Namanya anak-anak ya, naik turun. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak ada unsur sara kalau dulu ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Kaitannya nanti dengan keyakinan kelas. Saya yakin keyakinan kelasnya Bapak Ibu tidak datang terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu. Gitu-gitu Bapak Ibu ya, menjaga kebersihan gitu. Nah nanti Bapak Ibu akan menyadari sendiri, oh ternyata keyakinan kelas itu tidak seperti itu. Pelan-pelan. Saya lanjutkan dulu. Nilai-nilai kebajikan universal, ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang difahami dan juga telah disepakati bersama. Di antaranya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Ada lagi Ibu Primary Years Program PYP. Jadi sikap murid itu diajak toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
antusias dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada organisasi 9 pilar karakter. Ini dikembangkan oleh Indonesia Heritage Foundation. Di antaranya sama Bapak Ibu, ada intinya sama. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat, dermawan, suka menolong, percaya diri. Pada intinya sama. Tetapi setiap organisasi memiliki sendiri-sendiri. Ada lagi ini, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skill. Betul Bruno bacanya. Jadi kalau sudah dikatakan lifelong itu pasti keterampilan hidup. Jadi tidak hanya kayak kemarin masa MPLS diajari sikat gigi, diajari membereskan bukunya sendiri, diajari pakai sepatu sendiri dalam rangka keterampilan hidup. Supaya apa? Supaya mandiri. Tuh Bapak Ibu. Kemudian The Virtuous Project nilai-nilai kebajikan. Isinya sama seperti tadi itu Bapak Ibu di antaranya. Oke, itu tadi tentang yang pertama apa tadi? Budaya positif, tentang makna disiplin, paradigma baru, dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita beralih ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi selama ini kita memperlakukan motivasi iya, hukuman iya, penghargaan iya. Yang baru mungkin bagi Bapak Ibu adalah restitusi. Nah ini nanti yang kita bedah Bapak Ibu, ada yang namanya 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja itu? Lalu hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, dan kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Janggal ya Bapak Ibu ya, dihukum oleh penghargaan. Beri penghargaan tapi dikatakan dihukum. Apa maksudnya? Nah, nanti kita bahas. Ini Bapak Ibu yang dinamakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu 3 motivasi. Pertama menghindari ketidaknyamanan. Kita semua kan tidak mau Bapak Ibu ya tidak nyaman. Hukuman kan tidak mau ya. Kepinginnya menghindari. Kemudian yang pasti kepingin mendapatkan imbalan, penghargaan, sifat manusia, perilaku manusia. Yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sifat alami dari manusia. Gitu ya. Kadang orang kalau dikritik tidak mau. Itu manusiawi. Kalau ada orang yang menyinggung perasaan kita, kita nangis. Manusiawi. Karena memang itu sifatnya manusia. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga itu yang ini tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga. Jadi murid-murid kita itu kepinginnya yang ketiga itu, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka inginkan itu mereka siapa? Orang tua, guru, masyarakat. Kamu menjadi anak yang hebat, jadi pegawai, kamu jadi aparat, kamu jadi hafid Quran. Harapannya orang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, artinya
yang tadi itu motivasinya berasal dari orang lain, diharapkan nanti motivasinya itu sudah intrinsik, berasal dari dalam diri mereka. Kalau motivasinya intrinsik, nah dampaknya itu jangka panjang. Cerenglah sudah dari diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi jangka panjang dan lebih bertanggung jawab. Saya memiliki cita-cita kepingin menghafalkan Al-Quran, sekaligus saya menjadi polwan misalkan. Nah 2 ini targetnya, karena itu dari dalam diri. Ya sudah, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah di sini sudah unsur intrinsiknya Bapak Ibu. Pertama memang dipaksa orang tua, dipaksa oleh guru. Lama kelamaan setelah dia oh iya ya, dengan berjalannya waktu dia dewasa dalam berpikir, oh iya ya, saya butuh ini. Kalau saya butuh ilmu ini, saya harus rajin belajar. Saya supaya rajin belajar dengan padatnya acara, berarti jam sekian saya harus begini. Nah itu mereka yang memanage dirinya sendiri. Kalau sekarang mungkin misalkan siapa anaknya Bu Endang itu? Kalista, mari aja. Kalista sudah makan, Kalista sudah mandi. Nah berangkat dari sana kan itu ekstensif Bapak Ibu. Lama-lama dia akan menjadi, oh iya, kalau aku mandi badanku bersih, harum, dan orang lain senang dekat dengan saya. Nah itu sudah dari dalam diri. Itu yang dimaksudkan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian hukuman dan penghargaan. Di sini ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu Bapak Ibu identik dengan identitas gagal. Itu ya. Jadi kalau sudah hukuman itu bersifat gagal. Nah kalau identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Bedanya di mana? Kalau hukuman Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namanya hukuman, menyakitkan pasti. Hukumannya Bu Eri hafalan, tapi itu sudah namanya hukuman, tersiksa anak-anak. Apalagi yang viral-viral itu hukumannya suruh lari lapangan, membersihkan WC, apalagi itu Bapak Ibu, tidak ada kaitannya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah nanti sedikit demi sedikit Bapak Ibu saya giring untuk ke restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kamu sudah 3 kali upacara tidak pakai topi dan dasi. Minggu depan kalau kamu tidak berseragam lengkap lagi, kamu ibu suruh bla bla bla. Itu konsekuensi, cuma jangka pendek. Itu. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Anak diajak ngobrol, ditanyakan alasannya kenapa kamu berbuat seperti ini, walaupun itu hal yang negatif. Jadi kita jangan langsung menjudge anak itu salah, harus dihukum. Nah itu Bapak Ibu dalam modul 1.4 ini, budaya positif. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, misalkan advokat yang salah dihukum. Korban bisa diapalkan kalau konsekuensi. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Ganti yang bagaimana? Sesuai dengan kasusnya.
dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ini nanti Bapak Ibu dikirim untuk menjadi guru BK. Kemudian kalau hukuman murid anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman saja. Kemudian kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Oh, kalau aku terlambat merugikan teman-temanku yang lain. Harusnya guru sudah bisa memulai pelajaran. Karena saya terlambat, guru masih mengurus saya, sehingga haknya teman-teman saat itu sudah mulai belajar terhenti gara-gara saya. Menyadari kesalahannya, lalu sama guru dikirim, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya supaya kamu tidak merugikan orang banyak. Nah, itu namanya restitusi Bapak Ibu. Perilaku pasif agresif meningkat, itu kalau hukuman. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Sementara kesimpulannya Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi, restitusi, cara yang lebih romantis yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Memanusiakan manusia. Kita sebagai guru tidak mentang-mentang sebagai guru menjadi penguasa. Kamu salah, hukum berdiri di pojok. Tidak seperti itu lagi. Tapi kita tetap melakukan pembelajaran dulu. Setelah waktu senggang, kita panggil anak itu, kita gali apa penyebabnya. Itu Bapak Ibu. Oke, ini masih banyak lagi. Hukuman itu negatif, konsekuensi netral, restitusi itu positif. Nah, ini banyak lagi Bapak Ibu. Apa mau dibacakan Bapak Ibu? Kalau disuruh baca sendiri khawatirnya tidak baca juga ya. Oke, lanjut aja. Ini masih banyak. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Nah, selalu kata awas sambil tunjuk, jari tunjuk. Sehingga jangan sampai kamu ulangi lagi. Kalau satu kali lagi kamu tidak mengerjakan PR, ada sanksi dari ibu. Nah, itu hukuman. Dan itu Bapak Ibu efeknya jangka panjang. Tuh. Lakukan apa yang saya katakan, konsekuensi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau dia tidak mengerjakan PR, apakah memang tujuanmu tidak mengerjakan PR? Enggak, Bu. Lalu kenapa? Biarkan dia bercerita. Beri waktu, beri ruang. Biar enak komunikasinya. Gitu Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti akan lebih nyaman Bapak Ibu. Dan lingkungan positif, budaya positif akan tercipta di sekolah kita. Oke. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, ini tadi motivasi. Saya tekankan sekali lagi, yang untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan itu adalah ekstrinsik. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu unsur intrinsik. Jadi Bapak Ibu, anak-anak besok yang datangnya paling pagi akan mendapatkan hadiah dari ibu. Dia datang pagi bukan karena dari dirinya sendiri. Ada unsur ekstrinsik, yaitu hadiah. Atau besok yang telat tidak boleh masuk, tidak boleh ikut pelajaran ibu. Dia tidak datang terlambat. Tapi itu bukan muncul dari dirinya sendiri, karena ada unsur ekstrinsik. Ketidaknyamanan, hukuman, ya. Ini tadi sudah kita lewati aja. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, hukuman versus konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi?
Oke, siapa yang hukuman? Oke, silakan. Alasannya. Ya, kalau menurut saya nomor 1 itu, pernyataan nomor 1 itu hukuman, Bu. Karena anak kan disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Karena terlambat ke sekolah. Jadi itu hukuman menurut saya. Sesuai yang tadi penjelasan dari sampean. Sepakat Bapak Ibu? Hukuman? Ada yang konsekuensi? Kedua-duanya, Pak. Ada paksaan dan ada ketidaknyamanan. Iya, ada paksaan, ada ketidaknyamanan. Tetapi gini kata kuncinya itu, kalau konsekuensi itu di awal itu sudah ada kesepakatan. Jika misalkan jika kamu terlambat sebanyak 3 kali, kamu tidak boleh mengikuti pelajaran ibu. Setelah istirahat baru kamu boleh masuk kembali. Nah itu ada kesepakatan dari awal. Kalau konsekuensi gitu. Nah kalau seperti ini berarti oke, hukuman. Tidak nyaman anak-anak. Tidak nyaman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman banget. Kenapa Bu Emi kok hukuman banget? Itu pernah diulang. Iya. Ya. Kalau menurut saya itu hukuman, Bu, karena itu anak-anak dipaksa, disuruh lari, menyebabkan ketidaknyamanan. Menyebabkan ketidaknyamanan. Hukuman. Banyak hukumannya ya. Oke. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Spontan itu. Sifatnya hukuman itu tidak direncanakan Bapak Ibu. Nah kalau seperti ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman? Iya, lebih cenderung ke konsekuensi. Mengapa? Tentunya di sini kalau coret-coretannya di kertas, ya tentunya tidak usah dibersihkan, gitu ya. Jadi dari di awal itu sudah dibuat kesepakatan, dibuat keyakinan kelas mungkin bahwa barang siapa yang mencoret meja tulis harus membersihkan. Artinya yang di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Kalau saya bilang konsekuensi? Bisa jadi kesepakatan. Kalau ada kesepakatan. Iya, artinya kebetulan kan pandemi, semuanya wajib pakai masker. Tentunya di awal sudah dibuat kesepakatan yang tidak pakai masker harus bla 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 bla. Intinya Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya spontanitas. Kalau konsekuensi itu ada perencanaan sebelumnya, ada ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Kalau sekarang itu mungkin bisa dikatakan sudah ada keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu dilanggar, maka ada beberapa sanksi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Itu konsekuensi.
Oke, saya lanjutkan. Ini banyak. Oke. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi diiming-imingi hadiah supaya mereka mau melakukan dan bisa melakukan. Diiming-imingi hadiahnya itu diberitahukan dulu. Hari ini yang mendapatkan nilai 100 akan ibu beri tenggo. Itu namanya, kok bisa dikatakan dihukum oleh penghargaan? Nah, ini yang lebih. Jadi menurut Alvin Kohn ini adalah seorang ahli psikiater dan pendidikan. Banyak sekali teori-teorinya yang dipakai di dalam budaya positif ini. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemarin kita, anak-anak itu perlu diberi reward, perlu diberi hadiah supaya dia rajin belajar, supaya dia mendapatkan nilai yang bagus. Itu mindset kita kemarin seperti itu Bapak Ibu. Secara ideal Bapak Ibu, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika anak-anak tanpa diiming-imingi hadiah, mereka dapat mendapatkan nilai yang memuaskan, itu sudah merupakan penghargaan yang sesungguhnya dari intrinsik. Perkara setelah kegiatan, kemudian Bapak Ibu di akhir pembelajaran mau memberi hadiah, silakan. Artinya anak-anak tidak terfokus ke hadiah. Intinya mereka belajar murni gitu Bapak Ibu. Nah, setelah anak-anak itu belajarnya sudah ideal sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, nah itu sudah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Tanpa ada, hari ini harus nulis dulu, harus menghitung cepat supaya aku mendapatkan hadiah. Sudah beda. Tetapi bukan berarti dilarang memberi reward hadiah, itu tidak. Setelah kegiatan pembelajaran, ada anak yang mendapatkan nilai yang bagus, sedang, kurang. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan, ketika sudah pembelajaran berlangsung, silahkan. Hanya sebagai apresiasi saja. Tapi di prosesnya mereka sudah melakukan pembelajaran yang ideal. Ketika mereka bisa, itu penghargaan yang mereka peroleh sendiri. Intrinsik, lagi-lagi intrinsik. Tuh Bapak Ibu, dalam sekali, maknanya itu dalam. Dan ini kalau kita bisa terapkan Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata guru itu juga harus bisa menjadi psikiater, walaupun tidak lulusan psikiater. Hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Akhirnya mereka gini Bapak Ibu, keesokan harinya tidak diberi reward, tidak diiming-imingi di awal. Nah, yang kemarin bagus, dia ogah-ogahan. Karena bagi dia sudah ada motivasi dari ibu guru. Kalau kemarin beri tenggo, setia beri apa ya? Beri nama apa Bu hari ini Bu, misalkan. Enggak ada. Alah, hari ini enggak ada. Udahlah, kerja apa adanya. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya ketergantungan Bapak Ibu. Itu dari pengaruh. Sepele menurut kita bagus, dampaknya ternyata seperti itu Bapak Ibu. Dan saya rasa Bapak Ibu dengan penjelasan ini Bapak Ibu sedikit flashback. Iya ya,
Iya ya. Ada nggak pikiran seperti itu Bapak Ibu? Iya ya. Ternyata yang saya lakukan kemarin itu efeknya jangka panjangnya. Kalau jangka pendek enak Bapak Ibu, tinggal di tapi yang jangka panjang ini Bapak Ibu, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Dia yang dapat penghargaan, kemudian teman sebangkunya tidak mendapatkan. Ada timbul rasa iri, rasa tidak senang. Oh, berbagi lono, iya jangan nilai bagus lono, misalkan. Ada rasa tidak suka. Nah itu berarti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, kurang tepat pemberian hadiahnya, menurunkan kualitas. Yaitu tadi Bapak Ibu, ketika tidak diberi penghargaan, tidak dikasih tahu penghargaan, yang kemarin ada di ranking atas, dia akan turun. Tapi mereka yang tidak terpikat dengan penghargaan yang Bapak Ibu berikan, mereka belajar intrinsik. Bisa jadi nanti dengan perjalanan waktu yang tadinya ada di bawah, dia yang akan naik ke permukaan, karena dia berproses intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah yang diharapkan motivasi dari dalam diri, itu harapannya. Motivasi dari dalam diri ini sedikit banyak sudah saya jelaskan tadi, saya lanjutkan saja. Nah restitusi sekarang ini yang terpenting Bapak Ibu, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari, menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dia hadapi sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi Bapak Ibu. Dan harapannya ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan kepada peserta didik kita. Kalau saya bisa mengimplementasikan di teman sejawat saya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa menghargai dirinya sendiri, otomatis dia pasti akan bisa menghargai orang lain. Kasarannya, mau menghargai orang lain gimana? Ke dirinya sendiri dia tidak menghargai. Nah, itu. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Artinya agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi tidak ada lagi keluhan seperti Bu Emi, kemarin sudah dikasih tahu, kumat lagi. Sudah sembuh 1 minggu, kumat lagi. Tetapi bukan berarti dengan restitusi akan menjamin tidak kumat lagi Bu Emi ya. Anak-anak itu ya gitulah. Iya, proses. Kok 1 minggu pagi dikasih tahu, Tina lagi ditinggal ke kantor ngambil minum, sudah berkelana kemana-mana. Itulah dunia anak. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada karakter. Karakter nanti kelanjutannya budaya positif. Lanjutannya lagi lingkungan yang positif. Ketika sudah tercipta lingkungan positif, anak-anak dan juga gurunya di sekolah itu akan merasa aman, nyaman, senang. Bukan berarti tidak mau pulang. Artinya dia itu tidak kerasa ada di sekolah gitu. Tidak kerasa mereka belajar, tiba-tiba waktunya sudah berakhir. Bukan berarti berarti pernah kerasa di sekolah tidak mau pulang, tidak juga. Itu ya Bapak Ibu ya. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang budaya positif. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita kok disuruh pakai helm? Iya, jawabannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan? Keselamatan, kesehatan untuk diri sendiri. Oke. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi bukan berarti peraturan wajib menggunakan helm, wajib menggunakan masker. Tetapi keyakinannya apa? Keselamatan atau kesehatan. Di dalamnya ada wajib memakai helm, wajib memakai masker. Indikator dari keselamatan atau kesehatan. Nah, yang dikatakan keyakinan, yang keselamatan ini Bapak Ibu. Tetapi yang peraturan tadi, yang wajib pakai helm, wajib pakai masker, itu adalah peraturan. Yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dengan adanya keyakinan keselamatan, jadi naik motor sebentar aja dia merasa harus pakai helm. Berita kok udah polisi, Edisa harus pakai helm. Nah, tapi karena dia sudah punya keyakinan helm itu untuk keselamatan saya. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti di kelas juga seperti itu. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Tuh Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu di kelasnya yang dibuat peraturan apa keyakinan? Masih peraturan. Masih peraturan. Ini Bapak Ibu, keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi artinya gini, mungkin tahun depan Bapak Ibu pakai sticky note, misalkan tuliskan peraturan-peraturan yang harus kita patuhi di kelas kita. Silakan anak-anak menuliskan sebanyak-banyaknya. Boleh 5, boleh 10. Misalkan tidak boleh mencoret-coret bangku, tidak boleh. Nah itu biarkan. Kemudian ditempel di papan tulis. Nah kemudian dikelompokkan Bapak Ibu, dikelompokkan untuk ditarik menjadi keyakinan. Itu Bapak Ibu. Jadi mereka terlibat. Nah masih ingat bahwa nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai yang itu tadi. Nah ini Bapak Ibu, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Itu namanya keyakinan kelas. Peraturan-peraturan yang dicantumkan itu merupakan indikator-indikator dari keyakinan kelas itu. Tidak boleh meminjam peralatan tulis temannya tanpa seizin pemiliknya, berarti masuk dalam keyakinan kejujuran. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, berarti apa? Tanggung jawab. Jadi tadi itu sticky note yang banyak jadi satu papan, itu nanti Bapak Ibu pilah-pilah. Nah tahun depan ketika ajaran baru MPLS, nah ketika mau membuat keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu, libatkan mereka. Otomatis, oh yang dinamakan kejujuran itu saya kalau pinjem harus seizin yang punya, selesai dikembalikan. Mereka paham itu karena mereka terlibat dalam menentukan keyakinan kelas tadi, tidak dari guru. Kalau kelas 1 gimana? Misalkan kalau kelas 1 misalkan pakai gambar bisa. Ayo kamu pilih gambar yang mana? Setelah dipilih suruh tempel. Ini gambar tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tuh. Jadi insya Allah guru akan kreatif. Tuh Bapak Ibu. Oke. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya ini nanti mau dibawa ke keyakinan Bapak Ibu. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, berarti nilai kebajikan yang dituju apa? Kejujuran. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Lupa ya kan masih ada dan lain-lain. Bisa menghargai, gitu ya, bisa peduli, bisa kan, dilarang mengganggu orang lain, menghargai, lebih ke menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, disiplin, tanggung jawab, bisa ya, dilarang melakukan kekerasan. Menghargai juga bisa. Kemudian, nah dari sini nanti kan akan ketemu Bapak Ibu indikator dari kejujuran apa, indikator dari disiplin apa. Ya dari mereka sendiri satu kelas itu namanya saja keyakinan kelas. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Itu ya. Prosedur ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Keyakinan inilah yang masuk ke dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini merupakan pendalam pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau sudah tahu bedanya Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan?
Sudah tahu bedanya? Tuh, gimana? Sudah tahu beda peraturan sama keyakinan? Beda tipis. Kalau keyakinan itu payungnya, kalau peraturan itu indikatornya. Gitu ya, kayak ini loh. Payungnya saling menghormati. Yang dikatakan saling menghormati itu berjalan kalau di depannya guru. Misalkan tidak boleh lari, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Loh Bu, datanglah tepat waktu bukannya disiplin, sesuai dengan kesepakatannya. Mau dibuat keyakinan kemana? Gitu Bapak Ibu. Kalau di kelas rendah mungkin masih agak-agak sulit ya Bapak Ibu ya, tetapi tidak apa-apa dipraktekkan, dicobakan. Kalau tidak dicoba kita tidak tahu kendalanya di mana. Oke. Ini prosedurnya tadi. Oke. Ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti indikatornya tidak boleh rame, tidak boleh ganggu temannya. Semuanya kan butuh belajar. Kalau sudah rame bisa belajar enggak? Kalau misalkan ganggu temannya bisa belajar enggak? Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi tidak ada yang molok-molok temannya sampai nangis, kemudian nget-nget temannya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas apa saja, membuang sampah pada tempatnya, piket, kemudian mengerjakan PR dan di sini. Jadi tidak harus yang tadi Bu Endang ya, boleh cari lain. Tidak harus hafal yang tadi maksud saya, boleh yang lain. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak boleh mengambil uang temannya, itu kan aman. Tidak boleh mengambil mainan temannya. Itu kelas 1. Kalau kelas 5 beda lagi, selalu bersikap positif. Yang bersikap positif itu apa? Berkata sopan, tidak bicara terlalu keras di depannya guru dan juga di hadapan temannya. Itu juga dinamakan bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik menurut dia. Itu Bapak Ibu, senantiasa membantu. Nah ini tidak ada di yang tadi Bu Endang. Boleh mencari, itu keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada dasarnya manusia itu butuh berdaya bertahan hidup, butuh penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Itu kebutuhan manusia. Bertahan hidup itu seperti apa? Makanan, pakaian tepat, itu apa? Sandang, pangan, papan, itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang HP ditambah HP. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Itu semuanya kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, ada sebuah kasus. Dinda, seorang anak, mungkin saya dibantu baca aja Bu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika kewajibannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah
agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Oke, terima kasih Bu Sri. Oke, jadi Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Katanya si Dinda. Ya, itu sama kayak Bu Emi ketika masih sekolah. Kan senang nyanyi ya. Jadi ngerjakan tugas sama nyanyi. Nah, gurunya Pak Usnan, ngerjakan tugas jangan sambil nyanyi katanya. Iya, katanya Bu Emi-nya kan nggak seru jadinya. Nah, berarti kebutuhannya si Dinda pada saat belajar di kelas yaitu dia butuh senang. Jadi bagaimana guru untuk mengarahkan dia? Mungkin nyanyinya ya jangan terlalu kenceng, cukup bisa didengarkan dirinya sendiri. Kemudian Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, berarti kebutuhan anak itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kadang anak kayak muridnya Pak Usnan, Rafa, dia emosional, tapi ketika diberi pelukan dia tenang. Berarti apa yang dibutuhkan? Kasih sayang. Iya. Aku bosen masa belajarku cuma gitu-gitu aja, dengerin Ibu Guru aja. Berarti dia itu jenuh di dalam kelas. Dia butuh apa? Bebas. Sekali waktu diajak keluar kelas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan penguasaan, artinya penguasaan itu Bu Guru itu menunjukkan ketidakbisaan si murid di depan umum. Otomatis dia akan malu, jelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mulai refleksi diri, kapan sih saya harus menegur di depan kelas. Kalau menegur di depan kelas, otomatis jangan sebut nama, rata, umum. Kalau sudah mau spesifik ke anak itu harus 4 mata. Dia kan juga manusia, punya perasaan. Kadang di sekolahan, tadi di sekolahan perasaan tidak ngapa-ngapain. Dia ketika saya tegur nyantai saja, nyampe rumah, datang Assalamualaikum, tasnya dilempar, suruh makan tidak mau, langsung tidur. Ada apa? Ternyata hukuman yang ada di sekolah tadi dibawa sampai ke rumah. Terus orang tuanya menerima mentah-mentah dari si murid tanpa ada klarifikasi, maka terjadilah ketidaksepahaman, terjadi salah paham. Restitusi dan 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplinnya, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memindirikan murid. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya langsung ke contohnya saja. Yang sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah ini, guru biasanya berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Artinya kalau kamu tidak mematuhi peraturan ibu, lihat aja. Nah itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu lagi tidak ngerjakan PR, kamu lagi.
Misalkan, pasti selalu yang terakhir selesai. Selalu kamu yang selesainya terakhir. Kemarin kamu, sekarang kamu, besok kamu lagi. Nah, itu namanya penghukum. Guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara si guru. Guru kelas. Itu sebagai penghukum. Sekarang sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya mengatakan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Lembut. Tetapi itu membuat si anak itu memiliki rasa bersalah. Gara-gara dia, gurunya menjadi seperti ini. Gitu loh Bapak Ibu. Itu namanya pembuat rasa, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Merasa bersalah. Ada Bapak Ibu yang guru seperti itu juga ada. Sebagai teman, nah ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kadang-kadang anak-anak malah ngelunjak. Kalau bahasa Jawanya itu ngelamak. Kalau bahasa Maduranya apa? Apa Bu? Nongkok. Oh. Iya. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan biasanya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi bahasanya bahasa gaul. Ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata tidak bantu saya lagi. Udah Bapak tidak jadi teman saya lagi. Jadi so akrab SKSD gitu ya. Masih dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Oke, terima kasih Bu Sri. Dari materi yang saya pelajari hari ini, kalau sebelumnya yang saya tahu hanyalah hukuman dan sedikit konsekuensi, sekarang saya sudah bisa atau memiliki gambaran bagaimana kita menyelesaikan masalah, yaitu dengan restitusi. Itu pemahaman baru yang saya peroleh pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian yang sudah Weri jelaskan, yang saya dapatkan, di sini kita digiring untuk merubah paradigma kita menjadi seorang guru yang menerapkan sifat restitusi, terus kemudian menjadi seorang manajer
fair bagi murid, dan tentunya tidak menjudge murid berdasarkan apa yang sudah terjadi gitu ya. Jadi nggak serta-merta menyalahkan murid saja, tapi ditanyakan dulu. Itu mungkin kurang lebihnya, mohon maaf.